Ketika kita membahas Perang Dunia Kedua, yang sering terbayang adalah pertempuran, senjata, dan tentara. Namun, sebelum semua itu terjadi, ada perang lain yang berlangsung secara diam-diam. Perang tersebut adalah Perang Intelijen. Di video kali ini, aku akan membahas aktivitas intelijen Jepang sebelum Perang Dunia Kedua di Hindia Belanda, khususnya melalui organisasi Fujiwara Kikan dan hubungannya dengan rakyat Aceh. Menjelang Perang Dunia Kedua, dunia sedang berada dalam kondisi ketegangan global. Jepang sebagai salah satu negara poros memiliki ambisi besar untuk memperluas wilayah kekuasaannya di Asia Pasifik. Jepang membutuhkan sumber daya alam seperti minyak, karet, dan bahan mentah lainnya yang banyak terdapat di wilayah Hindia Belanda. Oleh karena itu, Jepang mulai menyusun strategi jangka panjang. Dalam upaya ekspansinya, Jepang menyadari bahwa kekuatan militer saja tidak cukup. Jepang membutuhkan informasi tentang kondisi sosial, politik, dan kekuatan kolonial Belanda di Hindia Belanda. Karena itulah, aktivitas intelijen menjadi bagian penting dari strategi Jepang sebelum perang dimulai. Melalui intelijen, Jepang berusaha membangun pengaruh dan mendapatkan dukungan dari masyarakat lokal. Pada bulan September tahun 1941, Markas Umum Tentara Kekaisaran Jepang membentuk sebuah organisasi intelijen militer bernama Fujiwara Kikan, atau yang bisa disingkat F-Kikan. Nah, organisasi ini dipimpin oleh Mayor Fujiwara Iwaichi. Nama F tidak hanya merujuk pada Fujiwara, tetapi juga dimaknai sebagai freedom dan juga friendship, untuk membangun citra persahabatan Jepang dengan rakyat setempat. Nah, pada awalnya Fujiwara Kikan hanya terdiri dari 6 anggota dan seorang penerjemah, namun berkembang menjadi lebih dari 20 anggota. Dari berbagai wilayah di Hindia Belanda, Aceh menjadi salah satu daerah yang paling strategis bagi Jepang. Mengapa demikian? Karena Aceh terletak di ujung Pulau Sumatera dan memiliki posisi geografis yang sangat strategis. Selain itu, masyarakat Aceh dikenal memiliki semangat perlawanan yang kuat terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Kondisi ini membuat Aceh menjadi wilayah yang dianggap potensial oleh Jepang untuk dijadikan mitra dalam menghadapi Belanda. Setelah Jepang merebut Penang dan Inggris pada tahun 1941, hubungan antara orang Aceh dan Jepang menjadi semakin terbuka. Fujiwara Kikan menjalin kerjasama dengan kelompok ulama Aceh yang memiliki pengaruh besar di tengah masyarakat. Jepang menggunakan propaganda untuk membentuk citra sebagai pembebas dan penjajahan Belanda. Propaganda ini dikaitkan dengan semangat jihad dan perjuangan rakyat Aceh untuk mengusir penjajah. Nah, dengan cara ini Jepang berharap dapat memperoleh dukungan rakyat sekaligus mempermudah rencana militernya. Kontak awal antara Fujiwara Kikan dan rakyat Aceh dilakukan oleh Said Abu Bakar, yaitu seorang anggota pemuda PUSA. Saat itu, Said Abu Bakar tinggal di Kedah setelah berhasil meloloskan diri dari kejaran Belanda. Kedatangannya disambut baik oleh Mayor Fujiwara Iwaichi, karena Jepang memang telah diperintahkan untuk membangun hubungan yang baik dengan orang-orang Aceh. Nah, karena pertemuan ini menjadi awal kerjasama antara Jepang dan juga kelompok Aceh. Nah, di dalam pertemuan tersebut dihasilkan beberapa kesepakatan penting. Para pengikut Said Abu Bakar ditugaskan untuk kembali ke Aceh dan menghubungi pusat. Mereka juga bertugas mengambil simpati rakyat, mengamankan infrastruktur dan instalasi penting, serta menyediakan logistik bagi pendaratan pasukan Jepang. Nah, karena hal ini menunjukkan bahwa Jepang telah merancang operasi secara sistematis dan juga terencana. Nah, aktivitas Fujiwara Kikan membuktikan bahwa perang tidak selalu dimulai dengan pertempuran terbuka. Nah, intelijen, propaganda, dan kerjasama lokal bisa menjadi bagian penting dalam menentukan keberhasilan suatu kekuatan militer. Dari peristiwa ini, kita dapat memahami bahwa sejarah seringkali dibentuk oleh strategi yang tidak terlihat. Oke, sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa sebelum Perang Dunia Kedua, Jepang telah melakukan persiapan matang melalui aktivitas intelijen di Hindia Belanda. Dari kisah Fujiwara Kikan di Aceh menunjukkan bahwa kekuasaan tidak hanya dibangun dengan senjata, tetapi juga pengaruh dan strategi tersembunyi. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.